Hai, perkenalkan nama saya Alex Prayoga. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Kelompok 4 ini terbagi menjadi beberapa anggota, yaitu ada Miska, Dein, Alit, saya sendiri, Herikson, Della Febriani, Kevin, Mike, Sriulina, Amanda. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum berkaitan dengan kuantitas gerak yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, yaitu kecepatan. Dalam hal ini, momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan benda. Secara matematis, momentum dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan M kali V. Dengan M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan benda, P sama dengan momentum benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan massa merupakan besaran skala, maka momentum merupakan besaran vektor. Jadi momentum mempunyai nilai dan arah. Contoh peristiwa momentum. Mobil 1. Massa dan kecepatannya besar sehingga momentumnya menjadi sangat besar. Mobil 2. Massa dan kecepatannya kecil sehingga momentumnya menjadi sangat kecil. Mobil 3. Massa dan kecepatannya sedang sehingga momentumnya sedang. Nah, berikut ini adalah contoh soal momentum. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu terhadap benda. Nah, bisa dilihat rumus-rumusnya di gambar tersebut. Dengan I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, T sama dengan selang waktu, V1 sama dengan kecepatan awal, V2 sama dengan kecepatan akhir. Nah, sekarang kita masuk ke materi impuls sebagai perubahan momentum. Apabila sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda bermassa M dalam selang waktu tertentu sehingga kecepatan benda tersebut berubah, maka momentum benda tersebut akan berubah. Dalam hal ini, berdasarkan hukum kedua Newton dan definisi percepatan, maka diperoleh persamaan berikut. F sama dengan MA dan A sama dengan F2 kurang F1 per delta T. Jika kedua persamaan di atas disubstitusikan, akan diperoleh persamaan F kali delta T sama dengan MV2 kurang MV1. F kali delta T dinamakan impuls dan MFV2 kurang MV1 adalah perubahan momentum atau momentum akhir sampai dengan momentum awal. Dengan demikian diperoleh hubungan impuls dan momentum sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T sama dengan delta P sama dengan MV2 kurang MV1. Dengan I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, delta T sama dengan selang waktu, delta P sama dengan perubahan momentum. Dari persamaan di atas dapat dikatakan impuls adalah perubahan momentum yang dialami suatu benda. Nah, berikut adalah contoh soal impuls, bisa dilihat di gambar tersebut ya. Sekarang kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum sigma F sama dengan 0, maka delta P sama dengan 0 atau P konstantan secara fisik dapat diartikan bahwa jika suatu sistem selalu tetap. Hal itulah yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Dapat dilihat contoh hukum kekekalan momentum sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke aplikasi impuls dan momentum. Aplikasi impuls dan momentum terdapat mobil, palu, matras, karateka, film action, balon udara pada mobil dan sabuk pengaman, sarung tinju, helm, senapan, dan ayunan balistik. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang tumbukan. Peristiwa tumbukan antara dua buah benda dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tumbukan lentik sempurna, tumbukan lentik tidak sempurna, tumbukan sama sekali tidak lenting, dan tumbukan lentik sebagian. Perbedaan tumbukan-tumbukan tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien tumbukan atau koefisien restitusi dari dua benda yang bertumbukan secara matematis. Koefisien restitusi dapat dinyatakan dengan persamaan secara matematis. Koefisien restitusi dapat dinyatakan dengan persamaan E sama dengan V1 kurang V2 bagi V1 kurang V2. Dengan E sama dengan koefisien restitusi atau 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. 1. Tumbukan lenting sempurna.
Tumbukan antara dua buah benda dikatakan lenting sempurna apabila jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap, sehingga nilai koefisien restitusi sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Contoh dari kejadian tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan antara dua bola elastis seperti bola biliar, antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Sehingga pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan Newton, dan hukum kekekalan energi kinetik bersamaan yang digunakan adalah tumbukan lenting sempurna. Jika ada dua buah bola yakni A dan bola B menggelinding pada lantai licin dengan arah yang berlawanan dan bertumbukan secara sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Contoh, masing-masing benda A dan benda B bertumbukan lenting sempurna dengan massa 400 gram. Jika sebelum terjadi tumbukan, benda A bergerak dengan kelajuan 20 m/s dan benda B dalam keadaan diam, maka kelajuan benda A dan benda B setelah bertumbukan yaitu pembahasan. Massa benda A atau MA sama dengan 400 gram atau 0,4 kg. Massa benda B sama dengan 400 gram atau 0,4 kg. Kelajuan benda A sebelum bertumbukan sama dengan FA sama dengan 20 m/s. Kelajuan benda B sebelum bertumbukan atau FB sama dengan 0. Ditanya kelajuan bola A dan bola B setelah bertumbukan. Jawab, pada tumbukan lenting sempurna, jika sebelum bertumbukan benda B diam, FB sama dengan 0, maka setelah bertumbukan benda A diam, FA sama dengan 0, dan benda B bergerak dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan benda A sebelum bertumbukan, FB sama dengan FA, maka FA sama dengan FB sama dengan 0, FB sama dengan FA sama dengan 20 m/s. Tumbukan lenting sempurna. Contoh dari kejadian tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan antara dua bola elastis seperti bola biliar dan antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sempurna terdiri dari tumbukan sama sekali tidak lenting dan tumbukan lenting sebagian. 1. Tumbukan sama sekali tidak lenting. Tumbukan antara dua benda dikatakan tidak lenting sama sekali sesudah tumbukan kedua benda menjadi satu atau bergabung, sehingga kedua benda memiliki kecepatan yang sama yaitu v. Contoh dari tumbukan tidak lenting sempurna adalah peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalamnya, tanah liat yang terjatuh dan akhirnya menempel ke lantai, atau V1 sama dengan V2 sama dengan V. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, jumlah energi kinetik benda sesudah tumbukan lebih kecil dibanding jumlah energi kinetik benda sebelum tumbukan. Jadi pada tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik. Nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0 sama dengan E sama dengan 0. Sehingga pada tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku persamaan matematis M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V. Tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena terjadi perubahan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Contoh tumbukan tidak lenting sebagian adalah benda yang jatuh bebas dan mengalami pemantulan. Seorang anak yang sedang bermain kelereng, setelah kelereng bertumbukan, semua kelereng yang dia menjadi bergerak. Karena terjadi tumbukan oleh kelereng yang lain, kelereng yang menabrak tadi lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, dan koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai di antara 0 dan 1. Persamaan yang digunakan adalah M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 E sama dengan V1 kurang V2 per V1 kurang V2. Nah, berikut adalah contoh soal tumbukan lenting sebagian. Nah, sekian hasil presentasi saya mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Jika ada kata yang salah atau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian hasil presentasi saya dari kelompok 4. Terima kasih.